Di era kebutuhan internet yang terus meningkat, hampir semua aktivitas kini bergantung pada koneksi digital, mulai dari komunikasi hingga bisnis. Di balik itu terdapat peran penting perusahaan infrastruktur seperti Inet sebagai penyedia jaringan bagi banyak ISP di Indonesia. Perkenalkan, saya Shiro Budi bersama dua rekan saya, Muhammad Atwaila Asyakandari dan Tori Kimal Ahmad sebagai perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, kami akan membahas potensi pertumbuhan PT Sinergi Inti Andalan 5 Tbk. Namun, di balik potensi yang terlihat besar tadi, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Rekomendasi yang diberikan adalah speculative buy, artinya peluang keuntungan memang tinggi, tetapi juga disertai dengan risiko yang cukup besar. Masalah utama adalah adanya ketidakpastian. Apakah ekspansi perusahaan bisa berjalan sesuai dengan rencana? Apakah proyek-proyek besar yang sedang dijalankan benar-benar mampu menghasilkan? Inet merupakan perusahaan yang bergerak di sektor B2B sebagai penyedia infrastruktur internet. Berbeda dengan provider pada umumnya, Inet tidak langsung melayani pengguna akhir, tetapi menyediakan jaringan untuk lebih dari 100 ISP di seluruh Indonesia. Karena itu, Inet sering disebut sebagai ISP-nya para ISP. Layanan yang diberikan juga sangat fundamental seperti interkoneksi data center, IP transit untuk koneksi global, hingga penyediaan jaringan lokal. Selain itu, Inet sudah memiliki jaringan di berbagai kota besar dan bahkan sudah terhubung ke Singapura, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah mulai bermain di level internasional. Tidak hanya itu, kalau kita bahas lebih dalam, kekuatan utama Inet sebenarnya ada pada model bisnisnya. Perusahaan ini tidak langsung menjual internet ke rumah tangga, melainkan menyediakan infrastruktur dan koneksi untuk lebih dari 100 ISP di seluruh Indonesia. Artinya, Inet tidak bersaing langsung dengan provider internet biasa, tetapi justru menjadi pendukung utama mereka. Jadi, semakin banyak ISP berkembang, maka peluang Inet juga ikut meningkat. Kalau dianalogikan, Inet ini seperti penyedia jalan tol, sementara ISP lainnya adalah kendaraannya numpang lewat saja. Dari sisi lain, Inet menyediakan beberapa layanan penting dalam ekosistem internet. Yang pertama adalah interkoneksi data center, yaitu menghubungkan antar pusat data agar pertukaran data bisa berjalan cepat dan efisien. Yang kedua, ada kolokasi di mana Inet menyediakan tempat listrik dan pendingin untuk server milik pelanggan, sehingga mereka tidak perlu membangun data center itu sendiri. Yang ketiga adalah aksel lokal, yaitu menyediakan koneksi internet di tingkat lokal untuk mendukung operasi ISP mitra. Dan yang paling penting adalah IP transit yang diberatkan sebagai jalan tol utama yang terhubung ke internet global. Dari sisi jangkauan, sejak berdiri tahun 2016, Inet sudah memiliki 13 titik jaringan atau POP di kota-kota besar Indonesia serta 1 titik di Singapura. Menariknya lagi, kehadiran Inet ini suatu kota tidak berupa kantor fisik besar, bahkan berangkat jaringan di sebuah kota data. Ini membuat ekspansi mereka lebih efisien dan cepat. Selain itu, Inet juga memperkuat pertumbuhannya melalui anak perusahaan. Inet memiliki 5 anak perusahaan dengan kepemilikan di atas 85%, yaitu menunjukkan kontrol yang sangat kuat. Mulai dari PT Data Prima Solusindo yang masuk ke segmen pemerintah dan real. Lalu ada PT Pusat Fiber Indonesia yang fokus pada infrastruktur fiber dan kabel laut. Kemudian ada PT Garuda Prima Intertindo yang masuk ke pasar konsumen dengan teknologi Wi-Fi 7 khususnya di Bali dan Lombok. Selain itu, ada PT Internet Anak Bangsa yang memperkuat jaringan regional. Serta yang terakhir, PT Sinergi Inti Data Indonesia yang bergerak di bidang data center dan cloud computing. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana faktor global, lokal, dan ESG mempengaruhi kinerja PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Pertama, dari sisi ekonomi global. Sektor infrastruktur digital, khususnya kabel laut, sangat dipengaruhi oleh arus data internasional dan global value chain. Adanya konsolidasi industri telekomunikasi global menunjukkan peningkatan skala ekonomi yang secara tidak langsung meningkatkan nilai strategis aset kabel laut. Hal ini menjadikan peluang bagi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk untuk memperkuat posisi sebagai penyedia konektivitas regional. Kedua, dari sisi ekonomi lokal dan strategi perusahaan. Langkah ekspansi melalui akuisisi dan pengembangan infrastruktur menunjukkan adanya strategi integrasi horizontal. Dalam teori ekonomi, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas layanan, serta memperkuat daya saing. Target pertumbuhan pendapatan hingga 2 kali lipat mencerminkan strategi pertumbuhan agresif yang didorong oleh peningkatan utilisasi jaringan. Ketiga, dari aspek ESG-nya. Perusahaan mulai mengarah pada efisiensi energi melalui penggunaan infrastruktur kabel yang relatif lebih hemat energi dibandingkan teknologi dari kabelnya. Dalam perspektif keuangan berkelanjutan, hal ini dapat menurunkan risiko jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan investor, meskipun saat ini tingkat risikonya masih berada pada kategori menengah. Secara keseluruhan, kombinasi faktor global, ekspansi lokal, dan ESG menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang pertumbuhan yang kuat, namun tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik. Selanjutnya, bagian annual report perusahaan Inet. Yang pertama, laba bersih. Laba bersih pada tahun 2020 sampai 2024
pendapatan mencapai 0,9 sampai 2,1 miliar. Ini termasuk masih rendah dengan fluktuasi terbatas, mencerminkan fase awal sebagai ISP B2B dengan jumlah pelanggan yang masih sedikit. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan melonjak tajam menjadi 24,5 miliar. Ini naik 19 kali lipat dari 2024, mengindikasikan ekspansi besar seperti aktivasi POP Singapura, perolehan kontrak strategis, serta kontribusi anak usaha. Selanjutnya bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan 2020 mencapai 15 miliar. Posisi awal sudah cukup kuat pada tahun keempat perusahaan, mampu membangun basis pelanggan SOB2B melalui layanan interkoneksi data center, IP transit, dan beberapa POP aktif. Selanjutnya 2021, pendapatan mencapai 20 miliar 33,3%, pertumbuhan didorong oleh penambahan pelanggan baru dan peningkatan kebutuhan bandwidth, serta mulai terjalinnya kemitraan strategis dengan operator. Selanjutnya tahun 2020, ini pendapatan 20 miliar yang artinya stagnan, mencerminkan fase konsolidasi dan belum adanya ekspansi agresif, seiring proyek besar seperti kabel laut yang masih dalam tahap perencanaan. Dan selanjutnya 2023, pendapatan mencapai 29 miliar yang naik 45%. Kenaikan signifikan dipicu oleh aktivasi lebih banyak POP, kontribusi anak usaha, serta peningkatan permintaan layanan. Dan selanjutnya tahun 2024. Pada tahun 2024, perusahaan mencapai 30 miliar yang naik 3,4%. Pertumbuhan melambat sebagai fase konsolidasi dengan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan mencapai 92 miliar yang naik 206,7%. Lonjakan drastis yang menandai fase breakthrough, menunjukkan ekspansi besar dan pertumbuhan skala bisnis perusahaan. Selanjutnya bagian rasio likuiditas. Dengan QR 0,20 dan CR 1,50, maka selisihnya 1,30. Berasal dari persediaan, yang artinya persediaan mendominasi aset lancar sekitar 86,7% dari total aset lancar. Selanjutnya cash ratio yang mencapai 0,05 yang dimiliki oleh Inet sendiri adalah risiko yang sangat tinggi, terutama jika dikaitkan dengan skenario penagihan serta oleh kreditur. Selanjutnya rasio solvabilitas. Sebelum 2024, perusahaan hampir tidak memiliki utang. Ini rasio utang. Pada tahun 2025, rasio naik menjadi 0,20, persiapan pendanaan untuk ekspansi besar di 2025. Selanjutnya perbandingan dengan kompetitor. Untuk kompetitor Inet sendiri ada Data, Mora, dan WiFi. Yang pertama, likuiditas Inet yang sangat tinggi menunjukkan kas penganggur yang belum dimanfaatkan optimal, mengindikasikan belum adanya belanja modal yang agresif dari perusahaan. Dari sisi profitabilitas, kas besar belum mampu dikonservasi menjadi laba setara kompetitor. Selanjutnya analisis tren FCF. Pada tahun 2025 sampai 2029, FCF negatif. Perusahaan mengeluarkan belanja modal yang sangat besar di awal periode, mencapai puncaknya di 2026 sampai 2028 yang bernilai 1.100 miliar per tahun. Selanjutnya pada tahun 2030, FCF positif mencapai 592,6 miliar, capex turun drastis menjadi hanya 70 miliar. EBIT mencapai 581 miliar ditambah DA 87,4 miliar cukup untuk menghasilkan arus kas bersih positif secara signifikan. Hasil DCF sendiri, nilai perusahaan mencapai sekitar 10.358 miliar ditambah posisi kas sebesar 3.257,8 miliar pasca right issue dan dikurangi utang berbunga hanya 12,3 miliar. Diperoleh nilai ekuitas 13,584 miliar dengan sejumlah saham beredar 21,91 miliar. Fair value perusahaan per sahamnya adalah 620. Jadi kami merekomendasikan spekulatif buy dengan target harga 620 dengan upside 101%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemetaan risiko investasi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Analisis ini menggunakan pendekatan risk mapping, yaitu pengelompokan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap perusahaan. Untuk risiko utama atau high risk-nya terdapat risiko eksekusi ekspansi, di mana keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat menghambat realisasi pendapatan. Selain itu, terdapat risiko persaingan dan valuasi yang premium, di mana masuknya kompetitor besar dapat menekankan margin, serta valuasi yang tinggi berpotensi tidak sejalan dengan fundamental perusahaan. Pada kategori risiko menengah, terdapat beberapa faktor seperti dilusi saham akibat trade issue, kontraksi pelanggan pada beberapa ISP besar, perubahan regulasi, serta risiko geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok teknologi. Risiko-risiko ini bersifat moderat namun tetap perlu dikelola secara strategis. Sementara itu, untuk risiko rendahnya, perusahaan memiliki keunggulan pada aspek likuiditas. Dalam teori keuangan, likuiditas yang kuat berfungsi sebagai shock absorber, yaitu mampu menjadi stabilitas perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Secara keseluruhan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk berada dalam fase high growth dan high risk, yang dimana potensi keuntungan yang tinggi diiringi dengan risiko yang juga signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengeksekusi strategi serta mengelola risiko secara